Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hi everyone, how's your life? Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Today, we are going to study about simple present. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang simple present. But before I continue my video, don't forget to like, comment, and subscribe. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja simak videonya sampai habis. Happy watching. Simple present. Simple berarti apa? Sederhana. Present itu menunjukkan waktu sekarang. Jadi bisa diartikan simple present itu kalimat-kalimat sederhana yang biasanya kita gunakan di waktu sekarang. Apa sih kegunaan dari simple present itu? Adalah yang pertama, untuk menyatakan rutinitas kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. For example, Rina plays the doll every day. Rina plays the doll every day. Yang artinya Rina bermain sebuah boneka setiap hari. Jadi ini ada keterangan setiap hari yang menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, yaitu apa? Bermain boneka. Contoh yang kedua, you go to the office every morning. Kamu pergi ke kantor setiap pagi. Lah, berarti itu yang menunjukkan kegiatan berulang-ulang adalah pergi ke kantor. Dilakukan kapan? Setiap pagi. Kegunaan yang kedua, untuk menyatakan fakta atau suatu kebenaran. For example, sugar is sweet. Gula itu manis. Lah, ini kan sudah merupakan fakta kan kalau gula itu emang manis. Contoh yang kedua, the sunrise in the east. Matahari itu terbit di sebelah timur. Nah, jadi ini merupakan suatu kebenaran. Kegunaan yang ketiga, digunakan untuk kalimat perintah ataupun larangan. For example, open the door please. Open the door please. Tolong buka pintunya. Lah, ini merupakan apa? Kalimat perintah. Yang kedua, turn on the lamp please. Turn on the lamp please. Tolong nyalakan lampunya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana sih rumus untuk simple present tense itu. Lah, yang pertama itu untuk yang positive sentence. Jadi untuk yang kalimat positif itu polanya adalah subject plus verb one. Lah, di sini ada penambahan s atau es. Jadi s atau es itu digunakan kalau subjeknya itu he, she, it ya. Setelah itu diikuti objek. Selanjutnya untuk yang negative sentence atau kalimat negatif, polanya adalah subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Dan untuk yang interrogative sentence atau kalimat tanya, itu polanya do atau does diletakkan di depan, kemudian diikuti subject plus verb one plus object.
Nah, ini untuk yang penambahan S atau ES tadi ya. Kalau subjeknya itu I, you, they, dan we, itu tidak usah ditambahkan S atau ES ya. Tapi kalau subjeknya itu he, she, dan it, itu verbnya atau kata kerjanya ditambahkan S atau ES. Untuk verb atau kata kerja yang berakhiran huruf Y itu ada beberapa aturan ya. Yang pertama, jika berakhiran huruf Y dan didahului dengan huruf vokal, maka ditambahkan dengan S. Nah, kita bisa lihat ya. Itu contohnya ada play. Play ini kan berakhiran dengan Y. Dan sebelum huruf Y ini kan huruf A. A termasuk huruf vokal. Maka kata kerjanya itu ditambahkan dengan S. Yang kedua, contohnya buy. Buy berakhiran huruf Y dan didahului dengan huruf apa? O. Maka buy jadi buys ditambahkan S. Selanjutnya, jika kata kerjanya atau verb berakhiran huruf Y dan didahului dengan huruf konsonan, maka Y diubah menjadi I lalu ditambahkan dengan ES. For example, study. Study di sini berakhiran huruf Y dan didahului dengan huruf D. D kan termasuk huruf konsonan, maka Y-nya diganti dengan I, kemudian ditambahkan ES. Jadi study berubah menjadi studies. Next, cry menjadi cries. Y-nya diganti I, lalu ditambahkan ES. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya verb atau kata kerja ditambahkan ES jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf CH, SH, SS, O, dan X. For example, go jadi goes, wash jadi washes, kiss jadi kiss, fix jadi fix. Oke, kalian bisa perhatikan go berakhiran dengan huruf O, maka ditambahkan ES. Wash berakhiran dengan SH, maka ditambahkan ES. Kiss berakhiran dengan SS, nah, maka ditambahkan ES juga. Fix berakhiran dengan huruf X, maka dirubah menjadi fix, jadi ditambahkan ES. Oke. Next, adverb of time, jadi keterangan waktu. Jadi biasanya present tense atau simple present itu menggunakan keterangan waktu seperti every day, every week, every year, always, sometimes, once a week, 3 times a day, and etc. Every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every year, setiap tahun, always, selalu, sometimes, kadang-kadang, once a week, sekali dalam seminggu, 3 times a day, 3 kali dalam sehari, dan lain-lain. For example, in positive sentence, jadi contoh penggunaan dalam kalimat positif. Coba perhatikan dua contoh ini. Yang pertama, they go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, she goes to school every day. Dia, maksudnya di sini dia perempuan, pergi ke sekolah setiap hari.
Oke, dari dua kalimat ini kira-kira ada nggak perbedaannya? Ya, yang pertama go, yang kedua goes. Yang pertama, kenapa kok go? Karena subjeknya adalah they. Dan yang kedua, kenapa goes? Karena subjeknya she. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Next, you read a book. Kamu membaca sebuah buku. He reads a book. Dia membaca sebuah buku. Jadi di sini dia laki-laki. Dia laki-laki membaca sebuah buku. Lah, read-nya di sini ada perbedaan. Yang pertama, karena subjeknya you, maka read-nya atau kata kerjanya tidak ditambahkan s. Dan yang kedua, karena subjeknya itu he, maka verb-nya ditambahkan dengan s. Lah, dalam kalimat ini verb-nya adalah reads. Jadi he reads. Next, kita belajar ke kalimat negatif. Jadi untuk kalimat negatif, kita akan menggunakan do sama does. Bedanya apa sih? Do digunakan untuk apa sih? Does digunakan untuk apa sih? Jadi, kalau subjeknya itu I, you, they, and we, kita harus menggunakan do. Sedangkan kalau subjeknya itu he, she, dan it, kita menggunakan does. For example, you do not read a book. You do not read a book. Kamu tidak membaca sebuah buku. Yang kedua, she does not read a book. She does not read a book. Dia tidak membaca sebuah buku. Jadi yang pertama itu pakai do karena subjeknya you. Dan yang kedua pakai does. She does not. Pakai does karena subjeknya she. Jadi diingat-ingat ya. I, you, they, and we pakai do. Kalau yang he, she, it pakai does. Next, they do not go to school every day. Mereka tidak pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, she does not go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Oke, they pakai do, she pakai does. Lah, untuk do not bisa disingkat menjadi don't. Kalau does not bisa disingkat menjadi doesn't. You can say they don't go to school every day, atau she doesn't go to school every day. Okay. Next, kita belajar tentang kalimat tanya atau interrogative sentence. How to make an interrogative sentence? Bagaimana sih caranya membuat kalimat tanya? Jadi untuk simple present ini, kalau kalian mau bikin kalimat tanya, maka do atau does itu diletakkan di depan ya. Dengan catatan harus ada kata kerjanya. For example, do they go to school every day? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Yang kedua, does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Jadi bisa dilihat kan bedanya tadi sudah tak jelaskan di awal. Do, kenapa pakai do yang pertama? Karena subjeknya itu they. Dan yang kedua kenapa pakai does? Karena she. Okay. Do you read the book? Apakah kamu membaca sebuah buku? Next, does she read the book? Apakah dia membaca sebuah buku? Nah, yang pertama pakai do, yang kedua pakai does. Karena yang pertama
Karena yang pertama subjeknya you, makanya pakai do. Dan yang kedua, karena itu ada she, makanya pakai does. Nah, ini contoh lengkapnya ya. Misalnya, positive sentence. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Pakai goes karena subjeknya she, makanya ditambahkan dengan es. For negative sentence, she does not go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Di sini does not. Nah, ingat ya, untuk yang negatif verbnya itu kembali menjadi verb one. ES-nya dihilangkan. Jadi penambahan S atau ES itu hanya untuk yang kalimat positif. Untuk yang negatif sama interrogatif, S atau ES itu dihilangkan ya. For interrogative sentence, does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Nah, kenapa ini pakai does? Karena subjeknya she ya, sudah tak jelaskan di awal tadi. Oke, contoh selanjutnya. They go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Di sini pakai go karena subjeknya they. Jadi ingat ya, I, you, they sama we tidak usah ditambahkan s atau es. Oke. For negative sentence, they do not go to school every day. Jadi di sini pakai do karena subjeknya they ya. And for interrogative sentence, do diletakkan di depan. Do they go to school every day? Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Oke, jadi diingat-ingat ya. Do digunakan jika subjeknya itu I, you, they, and we. Does digunakan kalau subjeknya itu he, she, it. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. And I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.